Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa nafa'ana bi Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ada di kubur khalaqi. Utawi iki kubur nerangake tata kramane lebu WC atau kamar mandi. Jadi pada bab ini kita akan menerangkan, kita akan membahas tentang tata keramanya, bagaimana cara masuk ke dalam kamar mandi atau toilet atau kakus. Faidah kosota mau ing dalam narikane nejo sapa sira. Baital ma'i ing omahe banyu nek makna asline. Cuma di sini dimaknani baital ma'i kakus atau toilet. Alasane kang krana apa liqadha il hajati krana nekani hajat. Fakot tim monggo ndinginake sapa sira fituhuli ing dalem mlebu rijlaka ing sikil sira al yusra kang kiwa. Ketika kamu akan masuk ke kamar mandi atau WC atau toilet atau restroom atau lavatory, yang pertama kali kamu lakukan adabnya adalah masuknya menggunakan kaki yang kiri masuk ke ruangannya. Nek wonten ruangane, dan nek wonten ruangane pripun? Ya biasanya lah wonten jaraknya. Jenengan ada yang masih di rumahnya WC terpanjang di dunia? Ada ya, WC terpanjang di dunia. Agar neng pinggir kali, neng pinggir sawah itu WC terpanjang di dunia. Ya itu nanti dikira-kira aja berarti. Kira-kiranya mulai batasnya yang mana. Nah itu kaki kiri terlebih dahulu. Wafil kurujilan ing dalem nalikane ngarepake metu saka toilet mau. Rijlaka mongko nggunakake sikil sira al-yumna kang tengen. Kalau mau keluar ini nanti pakai kaki yang kanan. Berbeda dengan sampean mlebet masjid, mlebet musola, masuk rumah, masuk kamar, ya itu kaki kanan dulu, keluar yang kiri. Tapi untuk masuk ke toilet dibalik, masuknya kiri, keluarnya kanan. Wala tastal mem napa sot. Wala tastasiblan ojo barengake sapa sira syai'an ing suwiji-wiji iku alai tetep ing atase ma apa ismullahi ta'ala asmane Gusti Allah taala wa rasulihi lan utusane Allah. Ketika sudah berada di dalam toilet itu tidak diperbolehkan untuk menyebut asmane Allah atau asmane Rasulullah. Umpamane sama sik gandrung solawatan, ya seneng-senenge solawatan. Mlebu toilet kok solawatan, mboten angsal. Nggih. Sik seneng-senenge iki sik wah iki nglancarke Quran malah apa malih niku mboten angsal. Tidak boleh ngelalar Quran kok ning jero WC. Atau wah kalau saya kejar target niki ngapalke alfiyah. Qala Muhammadun. Ya mboten angsal. Ya. Tidak diperbolehkan. Itu adabnya. Wala tatqullan ojo mlebu sapa sira. Hasirar roksi hale kebuka sirai. Nah ini salah kaprah.
akeh-akeh wong, kebanyakan orang kalau masuk toilet yang pakai peci, pecinya dilepas. Ya. Tapi adabnya yang benar adalah kepalanya jangan gundulan. Ya. Ini adabnya yang benar. Nanti ada triknya. Mau dikira kengalimen niki, kekhusukan mosok pecinan di toilet. Ada triknya yang lain. Coba lihat di dalamnya. Wala tadkhul fi hasir roksi ay kasifatan bila satrin wa yakfi fil adabi satru bil kammi. Ya, alasannya apa? Lil amni min adzal jinni kama afadahu ar-ramli. Ternyata kalau di dalamnya di marokil ubudiyahnya fadilai wong ning toilet, keutamaannya orang di toilet memakai penutup kepala. Ya, ini ada tadi. Mana tadi? Ya Allah, bilang. Wafil adab sadru bil kami lil amni min adal jin. Menjaga kamu dari digoda saka jin. Ya, jine wedi pecisan ya, umpamane menawa kok ngono. Tapi tidak harus pakai peci, tidak harus pakai kopiah. Yang penting ono apa? Makanya di depan tadi ada di qaulunya wayakfi fil adabi satru bil kammi. Atau kamu pakai sarungnya sampean, ya wong lanang biasanya sarungnya dikebetke oleh. Atau kaosnya yang bener diparingi tadi ninggili. Fadilahe keutamaannya tadi aman dari godaan jin. Nggih. Jin wedi. Allahu a'lam. Yang jelas jin itu paling takut sama penjahit sebenarnya. Ya kalau kamu tahu. Apalagi dekat masjid itu ada itu. Saya jamin jin lewat itu takut. Ada yang pernah lewat sebelah masjid? Ada? Penjahit kan? Tulisannya apa? Permak jin. Ya jin wedi, ya. Wedi jin. Pasti takut jin ya. Khawatir nanti permak. Bukan jin yang itu jin celana ya. Itu bercanda aja. Ben sampean orang ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kok sepanang men gitu ya. Ya. Jadi hati-hati ya penjahit jin wedi, apalagi jin yang permak jin. Pasti takut itu. Sampeyan ngomongnya ketika di permajin bilang, "Pak, cilekno." Jinnya wedi, jinnya dicilekno ya. Wedi wis gede dicilekno. Belum pernah ada orang permak jinnya dibesarkan, enggak ada, pasti dikecil. Hati-hati. Sak jaduk-jaduk jin karo tukang permak jin pasti takut. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Terus wala hafil qadamaini. Lan ora kena ngodok sikile atau ngodok delamane. Ngodok niku nyokor. Tidak memakai alas kaki. Ini adabnya. Sekali lagi adabnya, ya. Tidak wajib ini karena adab. Tapi luwih apik dilakon. Ya. Makanya sampai kalau masuk ke rumah kadang ada yang orang di toiletnya kamar mandinya ada sendalnya. Berarti wongnya ngerti hukum ini. Ya. Tapi kadang los-losan ra ono sendale ra ono apa-apane. Bahkan ra ono lawange bareng kadang. Monggo ngapunten ya, dereng ngeten lawange. Los-losan ya. Main dodo. Piye ora kok kebelet gitu ya. Enggak boleh gitu. Dan ternyata justru orang-orang, mohon maaf ini, orang yang mungkin tidak paham agama menerapkan ini. Coba kamu cek di beberapa hotel. Pasti hotelnya, bukan pasti, ada yang tidak menyediakan karena tergantung hotelnya. Menyediakan sendal di kamar tersebut. Ya, sendal sing tipis-tipis nih kalau. Ya, kadang ngomong sampai gomuleh bareng plat. Sendal hotel ngomong gomuleh. Ketokna tak tahu turu hotel. Kayak kenang-kenangan. Ono tulisannya, baru ku tinggal lungo. Ya. Itu fungsinya untuk sendal di kamar itu aja atau untuk masuk ke toiletnya. Ya, sama seperti itu.
Oke. Jadi terkadang orang yang tidak paham agama justru menerapkan apa yang disarankan oleh agama. Saya masih ingat, saya punya Pak D, almarhum Pak D Haji Jailani, rumahnya Ngebung. Itu suatu ketika kita makan di salah satu restoran tindakan zaman dia. Ternyata restorannya itu bayarnya di depan. Zaman riyen durung pate usum fast food kayak tak sebut mereknya gak enak, sing gambare M nika ya, terus gambare wong tua ya. Gambare wong tua ora sing pecine miring ora beda meneh iku. Gambare wong tua ayam iku ya. Itu kan bayar di depan kan. Nah, di restoran yang belum usum kak nonton zaman dia, saya masih kecil. Ternyata restonya itu bayar di depan. Nah, orang lain kan kaget, ki piye restoran durung mangan kok kon bayar sih. Ternyata komennya Pak D itu seperti apa? Lah ngene iki restoran Islam tenan. Karena apa? Belum makan dibayar dulu. Berarti jelas makanannya halal. Tapi apa yang terjadi? Mohon maaf. Warung-warung tetangga kita, wong jelas Islami. Sampai maem sih lagi bayar atau bayar dulu baru makan? Makan dulu baru bayar. Dan itu sebenarnya berpotensi ada gurur, ada tindak kecurangan. Contoh. Ini ada cerita lagi. Zaman saya MTS. Saya punya temen makme podo, maem siji, gorengane loro es teh. Ya, taruhlah harganya berapa. Yang punya sel lebih mahal, punya teman sel lebih murah. Ternyata apa yang terjadi? Dia bilangnya gini, kalau saya, sampun Bu, maem ya, es teh gorengan kali. Selesai. Oke lah berapa saya lupa itu waktu itu zaman masih kecil MTS. Sing koncoku ngomong ngeten, sampun Bu, maem gorengan kali es teh. Ternyata bayarku oleh larang. Entah kayak 500 atau berapa. Sering seperti itu, suwi-suwi bakule curiga. Ya. Suatu ketika ditanya, "Sampun Bu, maem gorengan kalih es teh." Takoni, "Nang, gorenganmu setunggal napa kalih?" Sampai sini paham? Nah, ternyata hitungannya kira cocok gorengan kok kalong terus tapi jumlahnya tidak sama karena tadi dia pakai gorengan kalih es teh tanpa spasi. Gorengan kalih es teh harusnya. Jadi makan satu piring, gorengannya 2, es tehnya 1. Nek aku bener ngomongin makan es teh, gorengannya 2. Tapi dia bilangnya makan gorengan kalih es teh. Lah, menjadi multitafsir ketika orang yang tadi memahaminya makan gorengan 1, es tehnya 1. Padahal yang dimaksud anak tersebut makan gorengannya 2, es tehnya 1. Tapi saya yakin dia punya modus itu. Karena dia tidak komplain ketika bayarnya lebih murah dari saya. Ya, itu contoh. Jadi seperti itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sekedar cerita contoh. Jadi itu kadang sebenarnya yang dilakukan oleh Islam itu lebih menjaga. Nah, kenapa orang harus pakai sendal ini adabnya? Jok menawa toilet yen lah mboten kados toilet sakniki. Nggih, menawa-menawa ana petilasan wong sing sadurunge, ya sing gledek-gledek umpamane ya. Ya, sampean kan mboten kena jebakan Batman. Tidak kena ranjau darat minimal seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama ternyata ini di dalamnya ayat bila naklin. Ya, alasannya apa? Litahafudzi minan najasah. Alasannya tadi menjaga dari terkena najis. Petilasane wong sing saderenge sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan ngucap sapa sira indad dukhuli ing dalem nalikane mlebu. Ya, dukhul maknanya apa? Mlebu ya. Tapi di dalam pembahasan yang lain dukhul itu maknanya beda meneh. Ya, sama yang bab-bab nikah mulai dukhul ngono wis. Penak itu ya. Masuk ya. Dukhul itu masuk. Ada sedikit cerita lucu. Suatu ketika di Arab Saudi, seingat saya ini yang cerita Gus Dur di satu pengajiannya, bilang mengatakan ada seorang yang bahasa Arabnya bahasa Arab hitam, ya bahasa Arab hitam maksudnya cuma belajar dari kitab.
Yang satunya Arab kekinian, Arab pasar sing misalkan bilang maismuka menjadi masmak, maismuki menjadi masmik seperti itu. Okay. Nah, ada suatu larangan tertulis dilarang masuk. Bahasa Indonesianya. Tapi di Arab mungkin ditulis dilarang masuk. Cuma ada no entry dan mamnu'ud dukhul. Ya. Oke. Sampai sini paham? Nah, ternyata orang tadi berkesimpulan seperti ini. Wah, tiba wong Arab ki saru-saru. Lha kok saru kiai? Lha mosok dadak ditulisi dilarang dukhul ning kene. Nek pinggir dalan niki ya. Padahal yang dimaksud adalah dilarang masuk area tersebut. Ini menjadi permasalahan ketika orang yang cuma paham fikih saja dengan istilahnya dengan yang di kitab tapi kurang menguasai keadaan secara globalisasinya. Ya, jadi seperti itu. Juga akan menjadi masalah ketika seorang yang cuma ngerti Arab terjemah baca kitab fikih mau kae babakan fikih, babakan nikah misalkan, nafkah batin, bahas dukhul, bingung. Lagi kok Mas kon mlebu omah, mlebu apa? Padahal dimaksud dukhul itu adalah idkhalud dzakar fil farji. Tapi ketika membahas ilmu ya memang harus diulas. Ketika ngomong ya akhirnya diistilahkan tadi. Jadi ada istilah-istilah ilmiah dalam studi ilmu tertentu yang dibahasakan secara lebih sopan. Ngoten nggih? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatul lagi dukhul tenan iki ya, dukhul mlebu ora dukhul sing mau Pak ya. Wala tatul lan aja mlebu sapa sira. Oh wis mau. Wakul ngucap sapa sira inda dukhuli ing dalem nalika mlebu toilet, mlebu jamban, mlebu WC. Mlebune munine bismillahi a'udzu billahi minarijsi ila akhir. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. A'udzu nyuwun bawreksa sapa ingsun. Billahi kelawan Allah minarijsi sang jember najis kang najis. Al khabithi kang kotor, al muhditsu kang jember. Rupane asyaitonu setan ar-rajimi kang den aduhake saking rahmate Gusti Allah. Atau sering sampean munine a'udzubika min adzabin ma ini a'udzubika min minal hubuthi wal khabath. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indal khuruji lan ing dalem nalikane metu saka jamban mau ngomongi ngucape ngeten ghufranaka alhamdulillahilladzi adzaba ila airi. Ghufranaka nyuwun ngapura sinten sapa ingsun ka ing panjenengan Allah. Alhamdulillah sakabehane puji iku lillahi muga tetep ketuwe Allah. Aladikang adhaba kang ngilangake anni sanging ingsun ma ing perkara yudha ini kang larakake apa mani ing ingsun. Wa abqala netepake sinen Allah fi ing dalem ingsun ma ing perkara yang fa'ani kang manfaati apa mani ingsun. Wayang bagilan sayukyo. Sampai situ doanya. Ya, ndungone jaluk diberikan keselamatan, diberikan penyakitnya hilang dan sebagainya. Wayang bagilan sayukyo antu adda. Arep yen toh nyiapake sapa man anubula ing alat cewek. Qabla qada'il hajati ing dalem sadurunge nekani hajat. Jadi disiap gesek. Kalau di sini sih insya Allah ada, ya, ciduknya ada, airnya juga ada. Sedikit cerita, zaman nenggon pondok di tempat saya dulu di Sarang, airnya angel, ya.
Dan kebiasaan itu kalau mau ke toilet atau mau wudu kan bawa ciduk sendiri, ya. Nah, teng mriki kan ciduk sudah tersedia, nggih. Ngono-ngono ciduk dhewe-dhewe. Ya, dadi nek main kamar mandi gue kira saya bilang ciduk, ciduk, ya. Padahal wis dhewe-dhewe. Tapi yo niku duwe skill dhewe-dhewe ciduke. Ya, apalagi kalau ada IN ya. Multifungsi ciduk itu di pondok. Ya, kadang jadi kanggo muhafadzah. Ola Muhammadun huwa paling ngoten nggih. Kadang jadi ana koncone teko kiriman ana IN tuku es. Seketika jadi gelas dadakan, ceret nganggo bareng-bareng. Kadang malah jadi apa? Gawe masak mie instan. Kembas mie. Mau main es sirup nih, ini contoh lagi. Ya, main es sirup. Sendok ra duwe, ya. Sekali lagi MacGyvernya beraksi, santri itu kreatif, ya. Hanger, pak, ya. Jamal ode, alhamdulillah. Ya orang mati, ya. Malah enak ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu contoh, jangan dicontoh tapi ini, contoh yang nggak baik. Jadi nyiapke sik ciduke siapke banyune ono mboten. Nah, jadi masalah adalah sawane wis dodok. Ya. Wis dodok, mungkin wis ciduk. Krok banyune ora. Kalau di sini insyaallah aman, ya. Iki cerita ya, cerita. Ya nek ngono piye? Ya piye carane pokok iso kudu iso istin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tanjelan ora sak temene ora kena istinja sapa sira. Bilmai kelawan banyu. Fi mauli qadhil hajati. Ing dalem panggonane qadhil hajat. Ndak boleh sampean nenggon banyune sing istinja. Maksudnya piye? Air yang tidak digunakan untuk istinja, ya tidak boleh digunakan untuk istinja. Maksudnya seperti itu. Khusus kan ada air khusus untuk istinja. Ini ada cerita lagi. Ini true story. Zamanku MTS meneh. Ya. Saya MTS itu sama temen saya Yung Kaling Selatan bang, daerah Magelung. Ya, ya, nggak perlu tak sebut jenenge. Suatu ketika kita kelas meeting dulu, pulang awal, ya. Pulang awal, MTS lagi. Etok-etoknya pengen dolan di Semarang, ya. Pengen ke time zone atau ke game Fantasia, saya lupa. Nah, singkat cerita, masuklah habis kan ngebis nih bu, cah cilik ngebis ya, pengen neng game Fantasia atau time zone saya lupa. Masuklah ke salah satu mall di Semarang di Simpang 5, masuk. Apa yang kami lakukan? Apa karena kebelet? Aku toilet. Nah, gantian aku sih, dia bilang. Ya saya udah kan. Toiletnya adanya toilet duduk, ya kan? Toilet duduk, kloset, nggih. Dan di situ cuma ada tisu untuk untuk bersucinya. Nah, sudah saya keluar. Nah, teman saya, wallahu alam apa mungkin belum pernah qadil hajat di tempat seperti itu, ya. Udah, saya keluar. Terus orang lain ketiga, ya. Yang kedua bilang, yang ketiga ngomong yang kedua, wah repot ki, ceweknya nganggo tisu, nganggo kertas. Wah, kok kertas piono banyune mau kok. Apa yang terjadi? Jadi dia itu qadil hajatnya cewek niku pakai air yang ada di kloset yang notabene air tadi habis tempat saya qadil hajat. Walaupun sudah saya pencet ada apa pencetan itu ya. Ya. Itu makanya malu bertanya saat di aku aduh iki ya Allah. Rung tahu kuwi ning kono tapi ya aku ya. Ini serius ini tahun 2001 atau 2000 ya, saya masih MTS kelas 1-an ya, kalau salah, beberapa tahun yang lalu.
Jadi makanya sampai malu bertanya saat di jalan itu seperti itu, hati-hati. Jadi kalau nggak tahu tanya dulu. Ya. So-soan ini serius. Mungkin kalau masih ketemu orangnya diingetin, orangnya ketawa, malu sekali. Masih hidup orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Wa antas tabroa. Lan arep yen to gawe tuntas sapa sira, lebaran sapa sira. Minal bauli saking pipis. Bitanah nuhi kelawan dehem-dehem. Wanatri lan lirit-lirit. Salasan kelawan kaping 3. Wa bi imrori liyati lan kelawan nglakokake tangan al yusra kang kiwa ala asfalil qodibi. Ing atase bolongan ngisore dakan. Setelah kamu pipis, baik laki-laki maupun perempuan, sunah dehem. Ping 3. Sunah apa ben sing sisa-sisa yang kadang niku masih menempel atau sisa sedikit itu tuntas keluar. Dan ini mohon maaf, ini bukan tabu ya. Ini aku menerjemahkan, memvisualkan apa yang saya baca di sini. Ya, ini ilmu. Jadi bagi laki-laki, ini laki-laki di sini dikatakan, ya, anggap saja ini barangmu ya. Nah seperti ini. Sunnah untuk melirit. Ini sorry ngeten. Dilirit. 1, 2, 3. Sampai tekan bolongan ngisore. Ya. Dipelirit tok aja gedolonan. Ya. Ya. Cukup seperti ini aja. Seperti itu. Yang perempuan bagaimana? Yo dibayangke dhewe ya, soalnya nih kene ra ono. Di sini ndak ada yang perempuan bagaimana ya, sampean plirit ya, Mbak. Mbuh barangi kaya apa aku ya urung tau weruh. Ya. Aku urung bisa cerita, urung tau weruh margo. Ngena es tawur sak ceritane ya. Jadi seperti ini, ya. Jadi yang laki-laki Mbak ya, yang nanti sampean kira-kira di nggone sampean plirite piye Allah alam. Ya sing lanang kok ngeten iki contone ning kene wonten yang laki-laki. Yang laki-laki seperti ini, ya diplirit seperti ini, ya di kitabnya seperti ini loh. Ya, sekali lagi cuma diplirit, ojo digawe dolanan ya. Kemarin pagi ngaji Fathul Qorib apa jare? Tante, tangan tengen. Nah, apalagi pakai cutari cukup tangan kiri, jangan itu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wabi imroril yati tadi berulang-ulang dengan ini, di imroril yati al yusro, menggunakan tangan yang kiri. Dari cut tari cukup pakai tangan kiri, tapi mlirete ojo gedolanan liyane ya. Sampean cut tari pikirane tekan ndi bisa. Malah golek video nih barang. Bismillahirrahmanirrahim. Nyampe mana ya Allah? Ala asfalil qadib sudah. Wa in kuntalan senajan lamun ana sapa sira. Wa in kuntalan lamun ana sapa sira. Fis saroi iku tetep ing dalem ora-ora. Piye nek sampean yang tadi sudah selesai permasalahan PPC ning jero toilet atau kakus atau jamban atau tempat yang memang disiapkan untuk qadil hajat. Bagaimana kalau sampean kebelete nenggon oro-oro, tempat yang lapang yang tidak ada toilet umumnya. Mamane ya, saya berpetualang. Saya usum-usum pipitan, saya pipitan ngepit karo koncone ya. Goes, naik gunung kemana? Kebelet nih. Neng alas kan ra ono toilet. Ya kategori sorok itu. Tempat yang lapang. Rak kudu lapangan ya Ihsan ya, wah bal-balan ya umpamane. Sampai mana tadi? Fisara fa'at mongko ngedohano sapa sira. An uyunin nadirina saking pira-pira mripate wong kang ningali, wong kang ndelok. Apa yang kamu lakukan? Yang pertama adalah kamu mencari tempat yang tidak ada orang bisa melihat. Minggir atau mojok ya, atau kemana. Wastatir bisyai'in lan nutupano sapa sira atau gawe tutup sapa sira. Bisyai'in kelawan swiji-wiji. Wajadat kang nemu sapa sira ing satir.
pakai penutup sakonone. Alasannya apa? Ben ora madhep atau membelakangi kiblat. Satu. Nomor dua, ben ora ketok karo wong. Ya. Wala taksif lan aja buka sapa sira. Aurataka ing aurat sira. Qoblal intiha ing dalem sakwise rampung ila maudhi il julusi tumeka maring panggonan lungguh. Ya, jangan dibuka sebelum selesai, ditutup. Yang jadi masalah adalah kadang seperti ini. Orang nek pas pipis ya, nggih, dibuka dinceng ngamuk ya. Bener. Sering beraman nek pipis ono ngunceng. Isin kan? Iya. Tapi kenapa ketika kadang ada orang dengan bangganya buka aurat, padahal podo-podo buka umpamane cewek-cewek iki roke bahannya kurang ya. Kan buka aurat podo podo-podo buka auratnya kok nak sing di daerah seneng sing seneng. Harusnya sama-sama marah harusnya kamu. Oh mergone sing setunggal kan isin pas pipis, pas ngeden seelek ya. Konten sing ngeden orang yang buang air orang ngeden ada langsung plus kan. Mungkin aja boleh wis dol. Langsung. Wala tastabil lan ora kena madhep sapa sira. Utawa aja madhep sapa sira. Wala tastabil lan aja madhep sapa sira asyamsa ing srengenge. Walal qamara lan ora utawa aja madhep ing bulan. Wala tastabilan ora kena madhep sapa sira al kiblata ing kiblat. Wala tastabilan ora kena mungkuri sapa manha ing kiblat. Jadi selain tidak boleh membuka aurat, selain tidak boleh di tempat terbuka, juga tidak boleh buang air itu menghadap atau membelakangi matahari atau rembulan. Juga tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Wala tas fi mutahaddisin ing dalem. Wala tajrisan ojo lungguh sapa sira. Fi mutahaddisin nasi ing dalem omongan-omongan tempat omong-omongane menungso. Atau sampean ojo saking kebelete misalnya jangan buang air di tempat yang di situ biasane gawe nongkrong wong. Karena apa? Nanti akan menyebabkan orang tidak akan ada yang duduk di situ lagi. Kalaupun ada, sampean dipisui kurang ajar iki dok-dokane sapa mau. Petilasane sapa iki. Ya, seperti itu. Ya. Wala qabul. Nonton tae napa langsung? Tak napa kof? Tak. Wala tabul lan aja nguyuh sapa sira. Fil mai ing dalem banyu arra kidikang meneng. Wa tahta sajarati lan ora kena meneh buang air kecil maupun buang air besar ing dalem ngisore wit al-musammarati kang kuwah kang berbuah. Tidak boleh lagi di tempat pohon yang berbuah. Mesake nek wohe tiba jleb nyeblok ya. Nempel ana selaine. Selai nanas umpamane atau selai coklat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala fil hajari lan ora kok ing dalem watu. Watu sing atos. Wahdar lan wedya sapa sira al ardo ing bumi asal kang atos keras.
Wa maha birrihilan ing dalem panggonan bertiupe, panggonan sumilire angin, bertiupnya angin. Alasane napa kok ora oleh pipis ning nggon watu sing atos, lemah sing atos, angin sing bertiup alasan niki ihtirozan krana ngreksa minar rosyasi saking nyiprat. Hati-hati sama nak pipis cipratan-cipratan itu. Makanya laki-laki ini hati-hati, apalagi toiletnya yang toilet berdiri itu. Ya, urinoir itu bahaya, nyiprat. Cipratan-cipratan kecil itu. Jadi saran saya yang laki-laki kalaupun perginya pakai celana disarankan tetap bawa sarung. Walaupun sekarang di beberapa musola bahkan di mall-mall nyiapke sarung. Ya. Nggo sarung dhewe, minimal kanggo Liqouli sallallahu alaihi wasallam. Karena dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna amata adzabil kubri. Sak temene akeh-akeh adabe kubur. Minhu sangking mau apa arrosas atau cipratan. Watakilan gawe lelelangan sapa sira fi julusika ing dalem lungguh sira ala rijli ing atas sikil al yusra kang kiwa. Hati-hati dengan cipratan itu. Dan adabnya lagi orang yang pipis atau nek posisi ndodok rodok miring yang sebelah. Makanya kadang ada beberapa toilet kakus yang bukan kloset rodok miring. Itu bukan tukangnya yang goblok, bukan, justru tukangnya ngerti hukum. Ya. Karena ini fungsinya apa? Kalau di Bulughul Maram dikatakan perut itu ibarat ceret. Ceret untuk bisa mengesokkan, mengalirkan ya, air harus dijomplangkan. Nah maka ketika kamu buat toilet ya biasa nih kaku sih rodok miring. Jadi kita dilelelangan ing dalam sikil kiwa agak geser ke sini. Sama nak rak metu-metu miring-miring mawon. Nah, ke kiri atau ke kanan? Ke kiri, ke kanan malah nyanyi. Ya. Nah, terus nangis dipelirit-pelirit ngeten perutnya. Seperti ini. Ini untuk memudahkan keluarnya kotoran-kotoran yang wala tabulan ojo nguyuh sapa sira. Kok iman hale wong kang ngadeg. Laki-laki aja ndak boleh. Apalagi perempuan. Laki-laki khawatirnya apa mau ngadeg muncrat. Ya. Nek wedok embuh piye ta kok isa wedok ya. Ya. Itu tidak boleh kecuali doru illa andoru rotin kejaba sange ana nek doru rot. Nah ini ada di dalam di Marabul Budiani. Jadi Nabi niku panjen laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang paling sempurna. Karena dikatakan di sini qauluhu illa daruratin. Fala karohata wala khilafal ula li anan nabiy sallallahu alaihi wasallam ata sobatoh qauman fabala qaiman. Wa fil hadisi salah satu aujuhin. Ahadu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi'lu dzalika limaradin manahu minal qu'ud. Wa tsani anau istasfa bidalik min waj'i solbi jarian ala adadil arab min annahum yastaftuna bil baul qiyamah. Atalis anau latum kinu minal qut fi dalikal makan likas roti najasah. Nabi pernah ternyata suatu ketika buang air kecil berdiri. Tapi jangan dipotong itu dulu. Ada 3 pendapat. Yang pertama tadi dikatakan al-ula ahaduha
fi'lu dzalik limaradin, karena suatu ketika Nabi pernah sakit dan sulit untuk duduk. Makanya Nabi pas itu tindakan ya bepergian pipisnya kalih berdiri. Itu yang pertama. Yang kedua wasani ya ana istasfa bidzalik min wajhi sabi. Ketika suatu itu sakit, memang untuk metode penyembuhannya dilarang untuk berdiri terlebih dahulu, dilarang untuk banyak jongkok terlebih dahulu. Yang ketiga, fakal ana layatamakun minal qut fi dzalika makan likasrati najasa. Yang ketiga, kenapa Nabi waktu itu dengan berdiri? Karena di tempat Nabi qadil hajah itu sangat banyak najis. Dikhawatirkan ketika duduk justru nanti nyiprati najis, tambah najisnya tambah nemplek nenggon sekujur tuh tubuh. Ya. Jadi ngoten, Nabi niku pancen nyontone lengkap. Ya, jadi ben sampean ngerti, oh ternyata pipis ki ngadeg ya oleh. Walaupun luwih apik, Ndok. Ada riwayat lain mengatakan wong nek pipis sing ngadeg iku marake atine atos. Ya, riwayat yang lain. Di wong nak terbiasa pipis ndodok, insyaallah atine ora itu riwayat yang lain. Contoh meneh, Nabi nate mboten salat qadha. Nate? Pernah? Nah, itu bukan menggambarkan Nabi ini keset ora. Nabi salat qadha ora keren blas. Santri wis salate on time jamaah, bukan seperti itu. Itu justru Nabi memberikan contoh sewaktu-waktu kamu kok lewat waktunya sholat, kamu tetap berkewajiban sholat dengan cara apa? Qadha itu apa? Melakukan perkara tidak pada waktunya. Terlepas ditompo napa mboten itu urusan belakangan. Yang penting sampean pun gugur napa wajib. Padha misalkan sampean koncone rabi. Ya. Dilelas sampean ning pondok. Waduh. Izin ra oleh. Ya, burung iso nyumbang. Nanti sampean maulid misalkan pulang dolan ning kancamu qadhaan ya. Hormat manten. Boleh tidak? Boleh. Itu namanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wajma lan ngumpulna sapa sira fil istinja ing dalam istinja baina istimalil hajar wal ma ing dalam antarane nggunakake watu lan banyu. Kalau bisa paling afdol adalah menggabungkan antara batu dan air. Tapi nak faida arota mongko ing dalem nalikan ngarepake sapa sira al iktisara ing gawe ringkes ala ahadihima ing atase salah sijine mak lan hajar. Yang paling afdol dua, batu dan air. Tapi kalau kamu mau meringkas batu saja atau air saja, falma'u afdol. Air itu falma'u mengkotai banyu itu afdol luwih utama. Menggunakan air lebih afdol, lebih utama, lebih disarankan. Wa ini tasorta sabun. Wa ini tasorta. Monggo lamun ngarepake ngringkes sapa sira. Alal hajari ngatasé watu. Fa alaika monggo iku tetep ing ngatas sira antas ta'mala arep yen to ngamalake nggunakake sapa man. Nggunakake salah sata ahjarin ing telu pira-pira watu. Siwate wa tahiratun kang suci. Sifatun kang bedol kang iso ngresikake lil aini maring kahanane najis. Kalau mau menggunakan batu saja, maka gunakanlah batu 3 atau apa? Batu 1 yang punya ujung 3. Berarti 4, yang satu 2 pegangan. Tamsahu musab sapa sira biha kelawan mansyafa
mahalan najis ing panggonan kotor bihaitsu la tamtakil kelawan sekirane ora pindah apa an najas atau najis an maudhi sange panggonan najis kadalika kaya mengkono mashu tamsung musab sapa sira al qadhiba ing qadhib apa mau qadhib tadi apa qadhib ini loh apa zakar ya tapi pucuke zakar qadhib hasafah boleh helm paham langsung helm ya segini umpamanya seperti ini ya yang laki-laki pasti paham yang perempuan jangan berfantasi ya sampai ngerti dewe ya. Nah ini umpamanya iki nah, ini kan sing bekas disunat toh nah yang ini kamu pucuke pas bolongan sekiranya diusap fitalah sati mawadi ae dalam telu piro-piro panggonan min hajarin saking watu kang suci itu usap mau karo watu ya kalau pakainya batu wailam yasil mengolamun orang hasil opo al inko bersihake bitala satin kelawan telu usapan patang mama mengko nyempurna sapa sira khamsatan kelawan 5 ausab atan utawa kelawan 7 ila ayang ko arep kejok tumeka maring ila ayang ko tumeka maring arep yen bersih atau suci bil itari kelawan ganjil fal itaru mongko utai ganjil iku mustahabun den sunahake kalau 3 basuhan belum bersih maka kamu dibolehkan menambah lagi yang wilangannya hitungannya kan ganjil boleh 5 boleh 7 dan seterusnya. Adapun istinja dengan bilangan ganjil tadi iku mustahabun disunah wal ingko mongko utawi ingko bersihake sing iso bedol najis iku wajib wala yastanjilan ojo istinja sapa man illa bil yadil yusra angin kejaba kelawan tangan kiri. Ketika kamu istinja, ketika kamu membersihkan najis, seyogianya menggunakan tangan kiri. Wakulan ngucap sapa sira indal farawi ing dalem nekane rampung minal istinja sang istinja mau munine Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi ila akhiri. Allahumma do Allah tahhir mugi-mugi nyuciake panjenengan sinten panjenengan qalbi ing ati ingsun minan nifaqi sanjing sifat munafik wa sot no sabare hak sot atau sin sot Dimo wahasni farjilan jogo farji ingsun minal fawat sisange pira-pira keolonan mungkin jogo farji ingsun berarti bisa dakar dan farji walaupun ning kono kalimahé farji berarti organ laki-laki maupun perempuan minal fawat sing pira-pira keolonan wadlik lan ngoset-ngosetno to ngosok-ngosokno sapa sira yadaka ing tangan sira ba'da tamamil istinjai ing dalem sakuse sempurna istinja bil ardi kelawan lemah atau bumi au biha itin atau kelan tembok suma aksil nuli basuh sapa sira ha ing yadai itu kalau dulu kalau belum ada tisu atau air yang banyak. Nah saiki sampean bar pipis kok dikoset-koset kene kon
Jubine pemene tembok ya seneni sing duwe toilet umum. Dan itu juga banyak umannya, apalagi sekarang harus cuci tangan, harus ya seperti itu. Babu adabil wudu, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam